Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini, di bulan April ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terdahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, minggu lalu kita merayakan Paskah dan ini masih dalam suasana Paskah. Bagaimana Yeshua HaMasiah sudah kalahkan kematian dan bangkit dari kematian. Pada kesempatan ini saya bawakan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18 yang berbunyi demikian. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati, dan dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku, "Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir, dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian." Ditegaskan di sini, aku memegang kunci alam maut dan kematian. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di dunia ini ada berbagai macam agama, kepercayaan, berbagai cara atau doktrin yang diajarkan kepada umatnya supaya bisa selamat. Dan ada yang mengajarkan kita masih memakai hukum Taurat, kalau punya dosa mengorbankan domba atau lembu atau sapi atau burung merpati atau burung tekukur. Ada juga agama yang mengajarkan supaya bagaimana berdoa kepada nabi-nabinya dan mereka percaya lewat beramal dan berbuat baik selamat. Saudaraku, di surga tidak ada agama dan juga yang bisa menebus dosa manusia, bukan aturan agama, tapi yang bisa menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia, namanya Yeshua HaMasiah. Hari ini saya berikan temanya, Yeshua HaMasiah adalah juru selamat manusia. Sekali lagi, Yeshua HaMasiah adalah juru selamat manusia. Kalau versi perjanjian lama, setiap orang berdosa harus bawa korban binatang. Tetapi dalam Ibrani pasal 10 ayat 4, tidak mungkin darah lembu jantan, domba jantan menghapus dosa manusia. Maka di ayat 14 dikatakan bahwa dia melakukan korban, memberikan hidupnya korban satu kali untuk selamanya, sebab korbannya sempurna. Nah, ada juga yang saya sudah singgung tadi, kita berusaha untuk beramal dan berbuat baik supaya mudah-mudahan kita selamat, belum ada kepastian. Ya. Dan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 16 yang berbunyi demikian, dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali Dia yang telah turun dari surga, yakni Anak Manusia yang ada di surga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Jadi yang menjamin hidup kekal manusia
bukan agama, bukan ajaran gereja, bukan juga korban domba atau binatang, tetapi yang dapat menyelamatkan manusia namanya Yeshua HaMashiach. Mengapa hanya Yeshua HaMashiach yang dapat menyelamatkan manusia? Pertama-tama karena Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama Elohim, dan Firman itu adalah Elohim itu sendiri, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di ayat 14, bahwa Firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita yang penuh kemuliaan. Itulah Yeshua HaMashiach. Jadi kenapa dia yang menjadi juru selamat manusia? Sebab dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Kenapa harus berubah jadi manusia? Karena memang yang ditebus adalah manusia, maka dia berubah jadi manusia. Yang kedua, mengapa hanya Yeshua yang dapat menyelamatkan manusia? Karena Yeshua adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 38, bagaimana malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Kamu akan mengandung." Maria menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku belum bersuami." Maka malaikat berkata bahwa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan anak yang kau lahirkan itu disebut Juru Selamat manusia. Jelas sekali Yahweh melalui malaikat Gabriel berkata, yang menjadi juru selamat manusia adalah Yeshua, karena dia Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Yang ketiga, mengapa hanya Yeshua yang dapat menyelamatkan manusia? Karena Yeshua tidak ada kesalahan apapun di dalam diri dia ketika diadili Pilatus dalam Yohanes pasal 18 ayat 38, pasal 19 ayat 4 sampai 7. Di situ Pilatus sampai 3 kali mengatakan, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri orang itu sehingga dihukum mati, tetapi dia harus disalib untuk mengambil alih seluruh hukuman manusia dan menebus dosa manusia serta menyelamatkannya." Yang keempat, karena Yeshua sudah jadi kutuk atau menjadi tumbal di salib untuk menggantikan kutuk manusia. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, HaMashiach sudah menebus kita dari kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang bergantung pada kayu salib. Jadi mengapa yang Yeshua hanya sebagai juru selamat manusia? Sebab dia satu-satunya yang menjadi kutuk menggantikan kutuk manusia, sehingga manusia yang terkutuk itu diselamatkan melalui kematian Yeshua di atas kayu salib, dan juga dia kalahkan kematian. Berikutnya, kenapa Yeshua itu hanya melalui Yeshua kita dapat diselamatkan? Sebab Yeshua yang pertama kali bangkit dari kematian. Semua manusia baru sampai 3 hal, lahir, hidup, mati. Nabi-nabi pun baru sampai 3 hal itu. Tetapi Yeshua HaMashiach, dia lahir, hidup, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Setelah 40 hari baru naik ke surga. Dan tadi cikal bakalnya adalah dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Sudah berapa poin? Betul-betul dia bangkit yang pertama kali, yang bangkit dari kematian. Di mana orang mati tetap dalam kubur, tapi dia bangkit dari kematian. Nah, kita tahu saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 yang berbunyi demikian. Namun sekarang HaMashiach telah dibangkitkan dari antara mati, dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal.
Artinya yang pertama kali bangkit dari kematian adalah Yeshua HaMasiah. Dia sudah kalahkan kematian. Nah, mengapa dia bisa kalahkan kematian? Karena dia yang pegang otoritas segala hal maut. Tadi dalam kitab Wahyu sudah dikatakan, dia memegang kunci kerajaan maut dan kematian. Makanya yang bisa menyelamatkan manusia bukan agama, bukan perbuatan baik, bukan nabi-nabi, sebab nabi-nabi semua turunan Adam dan Hawa punya dosa. Sedangkan Yeshua HaMasiah bukan turunan Adam dan Hawa, tapi dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia, dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Maka kita perlu camkan baik-baik, kalau engkau ingin selamat, terima Yeshua HaMasiah dalam hatimu dan mengaku dosa dan bertobat. Engkau ikuti aturan apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMasiah, maka engkau pasti selamat. Bukan agamamu yang menebus dosamu, bukan agamamu yang menyelamatkan engkau, bukan nabi-nabimu yang menyelamatkan engkau, bukan aturan gerejamu yang menyelamatkan engkau, tapi yang menyelamatkan engkau adalah Yeshua HaMasiah, sebab tubuhnya korban penebus dosa kita. Dia menguduskan kita, membenarkan kita, dan dia sudah mengalahkan maut. Selain dia mengalahkan maut, mengapa Yeshua satu-satunya juru selamat manusia? Sebab Yeshua sudah naik ke surga. Dengan tegas dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi demikian, dan ayat yang ke-6. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Di ayat yang ke-6, Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Engkau dengarkan di sini, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yeshua HaMasiah. Tidak ada disinggung di sini agama, tidak ada disinggung nama gereja atau doktrin gereja. Yang bisa menyelamatkan engkau satu-satunya hanya Yeshua HaMasiah. Maka jangan engkau terpengaruh dengan berbagai macam doktrin gereja, berbagai macam doktrin agama. Ikuti apa kata Tuhan Yesus. Siapa yang tinggal di dalam aku dan menerima aku, maka dia akan dibangkitkan pada akhir zaman dan diselamatkan. Jadi kalau engkau ingin selamat, menerima Tuhan Yesus dalam dirimu, dijamin pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan kayaknya, tapi pasti. Dan kita tahu kalau Yeshua HaMasiah tidak naik ke surga, maka nggak mungkin dia bisa menyelamatkan manusia. Tadi kan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga, kecuali dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga. Itulah Yeshua HaMasiah. Nabi-nabi masih dalam kubur. Tokoh-tokoh yang terkenal di dalam Alkitab masih dalam kubur, kecuali Elia dan Henokh. Itu tidak mengalami kematian. Dan waktu dia hidup bergaul erat dengan Yahweh, tiba-tiba diangkat naik ke surga tanpa mengalami kematian. Tetapi semua nabi-nabi masih dalam kubur. Jadi jangan ikutin nabi, jangan ikutin doktrin-doktrin gereja yang aneh-aneh. Ikuti ajaran Tuhan Yesus, karena hanya Yeshua HaMasiah juru selamat manusia.
Lihat tanda-tanda zaman yang semakin mengerikan, maka jika engkau hidup dalam Yesus HaMasiah, dijamin pasti masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur Engkau sudah menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa kami dan menguduskan kami, membenarkan kami. Dan juga Engkau sudah pegang kunci kerajaan maut dan alam maut dan kematian. Maka kami tidak perlu takut lagi mengalami kematian, sebab keselamatan sudah Engkau jamin bagi kami, sebab Engkau satu-satunya penyelamat manusia. Kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu yang besar. Biarlah kami terus berjalan dengan pimpinan Roh-Mu sehingga tetap di dalam rencana-Mu. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Hamba-hamba-Mu persatukan semua. Juga bangsa dan negara kami dijagai. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.